Rizal berjalan sambil membaca catatan di HP-nya. Ia menatap ke sekeliling, merasa ada yang mengikutinya. Langkahnya pun melambat. Kenapa rasanya ada mata yang terus ngawasin gue ya kira-kira ini ya? Seorang melintas cepat di belakangnya. Rizal langsung balik badan, tapi kosong. Jangan-jangan bukan cuma Bang Raka yang dicari mereka. Raka duduk di motor sambil nunggu orderan. Rizal datang mendekat, tampak gugup. Bang, nanti malam lo punya waktu kagak? Ada apa? Gue mau tunjukin sesuatu, tapi kita harus ke rumah kosong dekat rel. Rumah tua itu yang lo pernah bilang tempat nyokap gue dulu kerja. Iya, dan tempat yang sering dipakai bokap lo buat ketemu orang juga. Lo simpan sesuatu dari gue. Bang, ada hal tentang orang tua lo, tapi gue belum yakin. Gue minta tolong apapun itu jangan dipendam. Nanti malam gue ceritain semuanya ya. Oke, kali ini kita harus siap sama apapun. Rizal duduk sambil menyeruput kopi. Raka datang dan langsung duduk di depannya. Gue dapat kabar aneh lagi, Zal. Lo terus-terusan dapat kabar aneh bang. Sumbernya dari siapa sih? Orang lama yang dulu pernah gue bantu juga. Maksud lo yang dulu itu? Yang sampai lo hampir masuk ke masalah hukum? Iya, tapi sekarang dia yang bantu gue. Atau justru jebak lo lagi? Gue juga belum yakin, tapi dia tahu soal foto lama itu, Zal. Lagi-lagi soal foto itu. Bang, lo terlalu banyak nyimpen rahasia. Gue simpen karena gue nggak mau tidak tahu. Tapi kayaknya udah terlambat. Bang, kalau semuanya ini berakhir buruk, lo pernah nyesel nggak? Tiap hari gue nyesel, tapi gue bakal lebih nyesel kalau gue diam aja. Dinda duduk di lantai, di depan lemari kayu tua milik almarhum ayahnya yang jarang dibuka. Dengan tangan gemetar, ia menarik keluar tumpukan dokumen lama. Foto-foto usang, ijazah, clipping berita. Lalu, sebuah amplop coklat kecil jatuh ke lantai. Di depannya tertulis dengan tulisan tangan yang khas. Untuk Raka, jangan ulangi kesalahan ayahmu. Dinda menahan nafas. Dia membuka perlahan amplop itu. Isinya satu lembar surat tangan, ditulis dengan tinta hitam yang mulai memudar. Raka, kalau kamu baca ini, berarti ayah udah nggak ada. Mungkin kamu nemuin hal-hal yang ayah tutupin dulu. Ayah cuma mau bilang, jangan jalani hidup dengan marah. Dulu, ayah kira dia bisa bikin semuanya aman. Tapi ternyata sebaliknya, malah bikin hancur. Jangan melindungi Dinda dengan berbohong, nah. Dia punya hak buat tahu. Jangan ulangin kesalahan ayah. Dinda menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Abang, Ia menutup surat itu dengan pelan, lalu menunduk dalam diam. Ia menarik nafas panjang, tapi tak bisa menenangkan dirinya. lo tahu semua ini dari dulu dan lo milih diam. Ia berdiri perlahan, lalu menatap keluar jendela. Gua capek jadi orang yang satu-satunya yang nggak tahu apa-apa. Kalau lo nggak mau cerita, gua yang bakal cari tahu semuanya, bang, sendiri. Maya menatap ponselnya. Wajahnya tegang tapi pasrah. Raka datang dari arah gerbang, langkahnya pelan. Mbak Maya, gimana kabarnya? Mas Raka, Saya dengar Mbak udah putusin buat ajukan gugatan ya? iya, hari ini saya ketemu pengacara lagi. Kalau putus saya temenin lagi, bilang saja. Saya bisa sendiri, mas, tapi nggak berarti saya baik-baik saja. Gak ada yang baik-baik aja setelah ditinggal orang yang dipercaya. Saya nggak ditinggal, saya ninggalin, tapi rasanya kayak gagal. Mbak gak gagal. Mbak berani nyelesain yang harusnya udah selesai dari dulu. Kalau istri mas selingkuh, mas bakal ninggalin juga. Kalau dia bohong sekali, saya mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau dia terus bohong dan saya pura-pura nggak tahu, itu bukan cinta lagi. Saya udah terlalu lama pura-pura nggak tahu, mas. Mungkin saya takut kesepian. Kesepian itu berat, tapi hidup dalam kebohongan lebih bikin hancur. Saya nggak tahu bisa mulai dari mana. Mulai dari diri sendiri, bukan dari Randy, bukan dari anak, bukan dari siapapun, dari Maya. Mereka diam sebentar. Angin sore pelan berhembus. Maya menatap Raka penuh makna. Rizal berdiri di depan papan informasi, memperhatikan coret-coretan yang ia buat. Dia mencocokkan nama-nama di selembar kertas, mencoret beberapa. Nama ini muncul terus.
Irfan Setiawan, tapi siapa Arman Sudrajat? Tiba-tiba HP Rizal berdering. Halo? Jangan korek lebih dalam kalau nggak mau kehilangan temen lo. Siapa lo? Lu udah dekat sama api. Hati-hati kebakar. Panggilan terputus. Rizal menggenggam HP erat-erat. Sekarang gua makin yakin ini bukan cuma tentang Raka. Dinda duduk di ruang tamu. Raka baru saja pulang dan membuka pintu. Abang, kita harus ngomong. Tentang apa, Din? Ini surat dari almarhum bapak. Kenapa gue nggak pernah tahu soal ini? Gue cuma pengen lo hidup normal, bukan kebawa masa lalu keluarga kita. Tapi justru karena lo dulupin, semuanya makin kacau. Gue punya hak buat tahu, Bang. Maaf, Gue sayang sama lu, tapi jangan pernah ngelakuin gue kayak anak kecil. mulai sekarang, semua gue buka ke lo. Lu tahu nggak? Selama ini gue kira lu jaga jarak karena lu nggak percaya gue kuat. Tapi ternyata lu nggak percaya sama diri lu sendiri buat jujur. Gue takut, Din. Takut kalau lo pergi setelah tahu semua ini. Gue justru bakalan selalu ada buat lo, Bang.